got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Berbicara tentang perkembangan sosial emosional, menurut Suyadi tahun 2010, anak sebagai salah satu aspek dalam perkembangan anak sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian juga sebaliknya. Membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosi, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Menurut George Morrison, tahun 2012, perkembangan sosial emosi yang positif memudahkan anak untuk bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan lebih baik, juga dalam aktivitas lainnya di lingkungan sosial. Pada saat anak masuk kelompok bermain atau juga PAUD, mereka mulai keluar dari lingkungan keluarga dan memasuki dunia baru. Sasaran pengembangan emosi anak di PAUD, beberapa bentuk emosi pada anak usia dini diantaranya yang pertama itu ada perasaan menderita yang diekspresikan dalam bentuk menangis, wajah sedih, merajuk, merengek, menolak, dan menyendiri. Yang kedua itu ada perasaan takut. Yang ketiga ada perasaan marah, yang mana diekspresikan dalam bentuk muka merah, kata-kata kasar, dan menyerang secara fisik. Yang keempat ada perasaan agresif, yang mana diekspresikan dalam bentuk menendang dan memukul. Yang kelima ada perasaan malu, yang mana diekspresikan dalam bentuk menangis dan menarik diri. Yang keenam ada keinginan atau minat, yang mana diekspresikan dalam bentuk bereksplorasi, melihat, dan mencari-cari sesuatu. Yang ketujuh ada perasaan gembira, riang, dan girang, yang mana diekspresikan dalam bentuk tersenyum dan tertawa. Metode pengembangan emosi anak di PAUD. Untuk membantu perkembangan emosi anak usia dini, seorang guru dapat melakukan beberapa metode pembelajaran seperti yang pertama bernyanyi dan bermain musik. Dalam bermain musik bagi anak sangat penting dan memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam pengembangan emosinya. Yang kedua ada bermain peran. Dalam permainan ini anak dapat mengembangkan kemampuan emosi sosial emosional. Anak dapat mengekspresikan berbagai macam emosinya tanpa takut, malu, ataupun ditolak oleh lingkungannya. Ia juga dapat mengeluarkan emosinya yang terpendam karena tekanan sosial. Dalam bermain peran, seorang anak dapat memainkan tokoh yang pemarah, baik hati, takut, penuh kasih, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada permainan hand puppet. Hand puppet atau permainan dengan menggunakan boneka tangan ini merupakan salah satu permainan yang digemari anak-anak usia dini. Melalui permainan ini, anak akan belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaannya, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Lalu ada bercerita. Bercerita bagi seorang anak adalah suatu yang menyenangkan. Melalui cerita ini, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang ia inginkan. Dalam cerita, seorang anak dapat memperoleh nilai yang banyak dan berarti bagi proses pembelajaran dan perkembangannya, termasuk di dalamnya perkembangan sosial dan emosionalnya. Lalu yang kelima ada permainan gerak dan lagu. Permainan gerak dan lagu merupakan aktivitas bermain musik sambil menari. Anak-anak sangat menyukai permainan ini, terutama jika kita memodifikasi lagu-lagu yang diperdengarkannya. Kegiatan akan semakin menyenangkan dan emosi anak semakin terekspresikan di akhir kegiatan. Anak dapat merasakan perasaan yang lega. Yang terakhir ada demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan memberi contoh atau memperlihatkan secara langsung dan melakukan satu perbuatan atau perilaku. Dalam demonstrasi terkandung unsur showing, doing, and telling, yaitu perlihatkan, lakukan, dan katakan. Berkenaan dengan pengembangan emosi, pembelajaran emosi dilakukan dengan cara mendemonstrasikan atau mengekspresikan perasaan. Metode pengembangan emosi anak usia dini yang tepat. Metode bercerita bagi seorang anak adalah suatu yang menyenangkan. Melalui cerita, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang dia inginkan. Anak juga dapat memperoleh nilai yang berarti bagi proses pembelajaran dan perkembangan, termasuk perkembangan emosi anak. Selain menggunakan metode bercerita, penggunaan metode demonstrasi juga salah satu metode yang tepat untuk pengembangan emosi pada anak usia dini. Teknik demonstrasi merupakan teknik yang dipraktikkan oleh pendidik dan disaksikan
didemonstrasikan oleh peserta didik. Metode demonstrasi mengandung 3 unsur, yaitu memperlihatkan, melakukan, dan mengatakan. Berkenaan dengan pengembangan emosi pembelajaran, emosi dilakukan dengan cara mendemonstrasikan atau pengekspresian perasaan. Selanjutnya yaitu sasaran pengembangan sosial di pendidikan anak usia dini. Menurut Lawrence, sasaran pengembangan anak difokuskan pada keterampilan-keterampilan sosial anak yang diharapkan dapat dimiliki oleh anak. Dan menurut Hurlock, keterampilan-keterampilan sosial yang dimaksud yaitu diantaranya yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pikiran dan juga perasaan. Pertukaran ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa, yaitu gerakan tubuh, ekspresi wajah, secara lisan maupun lewat bahasa tulisan. Di antara semua bentuk bahasa tersebut, tuturan ataupun bahasa lisan adalah yang paling efektif. Yang kedua, menumbuhkan sense of humor. Pengembangan sense of humor bagi anak itu perlu diperhatikan. Anak yang memiliki rasa humor biasanya lebih disukai oleh teman-temannya. Sense of humor akan membantu anak mengembangkan kreativitas, berpikir divergen, imajinatif, menumbuhkan kepercayaan diri, memperluas pertemanan, serta terhindar dari stres. Yang ketiga ada menjalin persahabatan. Yang keempat, berperan serta dalam kelompok. Dan yang kelima, ada memiliki tata krama. Orang tua, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan sekitarnya sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi sosialisasi anak dalam berperilaku dan juga bertata krama. Yang terakhir yaitu adalah latihan sosial ataupun social training. Ada beberapa latihan sosial yang dapat dilakukan, di antaranya orang tua dapat membantu anak dengan latihan sosialisasi seperti menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi anak dalam arti orang tua menjadi figur yang baik bagi anak. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk bergabung dengan keluarganya, orang asing, maupun teman sebayanya. Yang ketiga yaitu melatih anak untuk sadar perlunya bersikap baik dan juga penuh perhatian terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu melatih anak untuk memiliki perasaan kepemilikan bersama sehingga ia rela menunggu untuk mendapatkan giliran dan perhatian dari orang tua maupun gurunya. Selanjutnya, metode pengembangan sosial di pendidikan anak usia dini. Pengembangan sosial dengan metode keteladanan. Metode keteladanan digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi keteladanan yang baik kepada siswa ataupun anak, sehingga dapat terbentuk akhlak mulia secara fisik maupun mental. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian, dan lain sebagainya. Gunarti menyatakan bahwa metode keteladanan dapat dikembangkan untuk mempersiapkan anak mencapai kematangan. Metode keteladanan dalam bentuk kegiatan berbagi. Metode demonstrasi juga dapat digunakan oleh guru dalam mengembangkan sikap sosial terhadap anak usia dini. Misalnya seperti melatih anak untuk menolong ataupun membantu teman sebayanya ketika temannya sedang terjatuh, dan juga cara mengobatinya jika terdapat luka ringan. Audio Jungle.